Dia memerlukan kasih sayang anak dan cucu-cucunya. Dah, makanya dia mau datang ke sini. Wah, saya juga senang mendengarnya, Pak. Tapi ngomong-ngomong gini, Pak, si Randy kan mau bobo. Apa mending Bapak mau tidur sama Randy atau biar Randy tidur sama Cindy, Pak? Gimana? Biar Randy tidur sama Cindy aja. Saya masih ada kerjaan, saya harus lembur. Kamu temenin mereka dulu sampai mereka tidur ya. Raja lu dimakan sama menteri gue. Balik. Enak aja. Mana ada menteri makan raja. Nggak sopan namanya, Din. Del, jalur lu kan kebuka. Raja lu gak ada pengawalnya. Nih, jelas aja raja lu dimakan sama menteri gue. Mau kagak ada pengawalnya kek. Raja ya tetap raja. Menteri ya kagak boleh makan raja, Din. Kagak sopan. Emang lo nggak pernah diajarin sopan santun sama mama lo? Jangan bawa-bawa nama mak gue, Del. Remehin lu. Biarpun mak gue di kampung, tapi beliaunya itu sangat-sangat santun. Nggak pernah marahin gue. Lo nggak pernah dimarahin, Din? Enggak. Kenapa bisa gitu, Din? Mak gue kan gagu. Wah, hebat lo, Din. Hebat gimana, Del? Sebagai anak, lo nggak ikut-ikutan gagu. Makasih, Del. Makasih. Baru elu orang yang muji gue gitu. Ya, sejak umur gue 4 tahun, Mon. Gue sama sekali nggak tahu siapa bapak kandung gue. Dan gue hanya hidup sama ibu gue yang janda. Dan dia harus kerja keras ngidupin ketiga anaknya. Berarti usaha ibu lo jual beli besi bekas ya? Kalau bisa ambil kesimpulan kayak gitu sih, Mon? Tadi lo bilang sendiri, ibu lo kerja keras untuk menghidupi ketiga anaknya. Ya berarti usaha ibu lo jual beli besi bekas dong. Ibu gue itu jualan lontong sayur di kantin kantoran, tahu? Itu mah bukan kerja keras, kerja lembek. Lontong kan lembek, kalau besi itu keras. Ya sama kerasnya kayak rahang lo tuh. Tapi kan nggak gue perjualbelikan. Mon, emang boleh menteri makan raja? Wah, nggak boleh. Bisa kena hukuman tuh. Wah, berarti menterinya kanibal tuh. Raja sendiri dimakan. Gue juga udah bilang gitu sama si Udin. Si Udin tetap ngotot. Paham si Udin. Del, emang di mana ada menteri makan raja? Di Catur. Brengsek, kira gue beneran. Neni buruan! Iya sayang, Neni lagi jalan ke kamar sayang, sebentar ya. Mon, gua kalonin anak-anak dulu ya. Abis itu gue, Nen. Sekali-sekali dong. Boleh? Beneran nih? Beneran, Nen? Iya boleh, abis ini lo mau ngolonin anak-anak kan? Boleh-boleh aja. Emang gue pedofilia ngelawan anak. Mendingan ngelawan Abdel. Iya, Mam. Tapi itu pasti kan, Mam? Oh, mampir Singapura dulu. Iya. Oh, nanti kalau urusan Mami udah selesai, Mami telepon saya aja. Iya, Mam. Biar Abdel yang jemput Mami. Iya. Ya, bye-bye. Pak, Iya, kenapa, Nen? kayaknya mukanya Bapak tuh lagi agak-agak sedih ya Pak ya. Kenapa Pak? Saya nggak sedih. Saya cuma terharu. Kalau boleh saya tahu, Bapak terharu kenapa Pak? Mami saya mau datang dari Belanda. Sejak Cindy kecil dan Randy masih bayi, dia nggak pernah ketemu cucunya. Dia malah memilih dengan suami barunya dan tinggal di Belanda. Sampai saya pindah rumah sini pun, dia nggak pernah datang ke sini. Oh, ya mungkin beliau emang sudah sadar kali Pak. Itulah yang bikin saya senang dan terharu. Mami sekarang udah sadar. Dia memerlukan kasih sayang anak dan cucu-cucunya. Dah, makanya dia mau datang ke sini. Wah, saya juga senang mendengarnya Pak. Tapi ngomong-ngomong gini Pak, si Randy kan mau bobo. Apa mending Bapak mau tidur sama Randy atau biar Randy tidur sama Cindy Pak, gimana? Biar Randy tidur sama Cindy aja. Saya masih ada kerjaan, saya harus lembur.
kamu temenin mereka dulu sampai mereka tidur ya. Iya Pak. Terus kalau mereka tuh udah bobo, terus saya nemenin siapa lagi dong? Ya terserah kamu. Bener nih Pak. Beneran terserah saya Pak. Terserah kamu. Kamu mau nemenin Abdel atau Temon? Terserah kamu. Sama punya perasaan. Kalau punya ibu itu enak ya. Temen aku aja kalau mau tidur mesti didongengin dulu sama ibunya. Kamu tuh nyindir ya. Kamu tuh minta didongengin sebelum tidur. Anak pinter. Dongengin kita dong, Neni. Iya, Neni dongengin. Tapi janji dulu, kalian harus tidur, ya? Kalau aku tidur, siapa yang dengerin dongengan Neni? Maksudnya Neni, nanti kalian harus menyimak kalau Neni dongengin kalian, ya? Oke, Bos. Oke. Dongeng dimulai. Pada suatu hari, ada seorang anak yatim piatu yang tersesat di sebuah hutan. Dan di hutan itu banyak sekali binatang buas. Lalu, Papi, mau ikut dengerin dongeng nggak? Ayo sini masuk. Papi masih banyak kerjaan. Udah, sama Neni dulu ya. maaf Pak, pintunya harus ditutup soalnya anak-anak mesti tidur. Kamu pantas jadi seorang ibu, Nen. Bapak, emang banyak yang bilang gitu sih Pak. Permisi Pak. Masih digoda juga. Ya Pak. Cepat cari pacar dan nikahi dia. Ya Pak. Apa yes? Yes. Pokoknya malam itu emak gue berusaha sekuat tenaga buat ngebawa gue ke rumah sakit. Dia sampai bela-belain gedor-gedor rumah tetangga cuma buat minjem duit. Dapatnya cuma 20.000, Mon. Lo tau nggak, Mon? Apa yang dilakukan emak gue buat nyelamatin anaknya? Tahu nggak lo, Mon? Mon? Apa-apaan sih lo, Del? Ganggu orang tidur aja. Emangnya gue emak lo apa ya? Ngedongengin lo sampai tidur? Emang gue serasa didongengin sama emak gue. Soalnya Del, muka emak gue tuh mirip sama lo. Berarti emak lo jenggotan dong, Mon. Aja lo, orang udah dicukur. Iya Pak. Tolong bilang sama Temon dan Abdel. Nanti tolong bersihin rumah, atur yang rapi. Karena Mami nanti akan datang. Nggak tahu siang atau sore, ya. Iya Pak. Oh iya, kalau jadi mungkin saya ada pertemuan dengan beberapa owner. Jadi mungkin pulangnya agak malam. Itu kalau jadi. Yang penting, kalau Mami datang, layani dia dengan baik, ya. Baik Pak. Oke sayang, kita berangkat sekolah yuk. Yuk. Lupa nih pasti. Salim papinya dulu dong. Oh iya. Ayo. Sini berangkat sekolah dulu ya, Pi. Iya sayang. Jangan nakal di sekolah, ya. Oke, Bos. Sini. Kok nggak mau dicium? Jangan pipi yang kiri, Pi. Kalau mau cium, pipi kanan aja. Pipi kiri kenapa? Tadi kalau pipi kiri, habis dicium Neni. Oh, sini. Nen, mobil udah siap tuh. Ya tunggu sebentar ah. Randy ayo salim papi dulu sayang. Kok nggak mau dicium? Pipi kiri, bekas dicium Neni. Kalau yang kanan? Kalau yang kanan, bekas dicium Om Abdel. Oh, berarti keningnya aja deh sini. Ke sana. Kok ketawa? Kenapa? Yang kening, bekas dicium Pak Temon. Rin, tolong beliin pengharum ruangan. Kok nggak lu aja sih, Mon? Kalau di rumah ada orang, gue bisa beli sendiri. Masalahnya nih rumah lagi kosong, cuma gue doang. Oh ya udah, gue beliin, tenang aja. Tapi kembaliannya buat gue ya. Ambil sana. Tapi ingat, jangan nganter penumpang dulu lo. Tenang aja.
Ntar biar penumpangnya yang nganterin gue. Ngomong-ngomong, buat apaan sih beli pengharum ruangan? Maminya Pak Kosan yang tinggal di Belanda itu mau datang sini, Den. Jadi rumah harus rapi.